Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba meresum materi latsar, yaitu tentang nasionalisme. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, ras, budaya, dan etnik. Nah, keberagaman ini yang menjadikan kita unik dibanding negara lain. Tetapi jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi perpecahan dan keretakan itu akan terjadi dari arah manapun. Jadi sebagai ASN kita wajib melindungi, menjaga keberagaman ini sebagai identitas kita. Sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Proklamator kita bahwasannya bangsa adalah satu. Bangsa adalah solidaritas besar. Sekarang kita highlight satu dan solidaritas. Satu berarti dalam konteks ini menyatu, satu kesatuan, keberagaman tadi menjadi satu. Sedangkan solidaritas berarti rasa saling percaya antar kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat. Jika sudah saling percaya, maka akan terbentuk persahabatan, saling menghormati, dan terdorong untuk bertanggung jawab serta memperhatikan kepentingan bersama. Nah, ini sejalan dengan nasionalisme, di mana ia berfungsi untuk menjaga kedaulatan dalam satu identitas bersama. Jadi, itu merupakan sikap suatu bangsa yang menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ini berarti bahwasannya jiwa kita akan terusik jika negara kita terusik. Salah satu contoh di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, misalkan ada tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan ataupun sedang sakit dan dia membutuhkan pertolongan orang lain. Maka kalau kita mempunyai jiwa nasionalisme atau kita punya rasa cinta kepada tetangga kita, rasa kasih sayang, berarti kita dengan rela, ikhlas, tanpa diminta kita akan menolongnya. Begitu juga kepada negara kita. Ketika negara kita terusik, maka kita akan terasa terusik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia itu didasari oleh ideologi Pancasila. Nah, mewujudkan jiwa nasionalisme Pancasila merupakan sikap atau pandangan kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya dengan didasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana Pancasila menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Kita tinggal di negara dengan kekayaan yang luar biasa, merupakan suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, dengan memajukan, membela dan membangun negara tercinta kita ini sebagai wujud pembelaan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Berarti berbagai tindakan atau perilaku aparatur negara seharusnya tidak bertentangan dengan kemanusiaan dan berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwasannya semangat nasionalisme tidak terlepas dari semangat kemanusiaan. Seseorang belum nasionalis jika tidak mampu menunjukkan jiwa kemanusiaan. Nusantara terikat sebagai simpul yang menyatu dalam kehendak hidup bersama. Berarti negara dapat memberikan kebaikan bersama tanpa memandang latar belakang, agama, suku, dan ras. Seperti prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pepatah ini juga yang mengilhami jiwa nasionalisme para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan. Bagi kita generasi penerus, jiwa nasionalisme tetap harus ditunjukkan dengan bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dan menjaganya serta membangunnya. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, sehingga memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi jelas ya, demokrasi, permusyawaratan di negara berdasarkan akal dan kearifan atau hikmat dan kebijaksanaan, bukan kekuasaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwasannya negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi tidak sepantasnya untung dengan membiarkan masyarakat buntung. Jadi dari materi ini apa yang saya dapat dari semua ini, yaitu kita wajib sebagai warga negara ataupun aparatur negara wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Jadi bukan ucapan, tetapi tindakan kita mendefinisikan seberapa besar jiwa nasionalisme kita. Jadi ke depan saya sebagai aparatur sipil negara berkewajiban, jadi bukan mau, tapi ingin tanpa paksaan, ikhlas dari hati melayani stakeholder ataupun masyarakat, karena saya adalah perpanjangan tangan pemerintah dengan mewujudkan visi misi pemerintah melayani masyarakat dengan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti saya berlaku berdasarkan hati nurani saya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya berarti harus bersikap adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, persatuan. Jadi serasa satu kesatuan. Kau bukan saudaraku, kau bukan jenisku. No. Yang keempat, musyawarah kerakyatan. Berarti jika terjadi sebuah masalah ataupun konflik ataupun mencari sebuah solusi, kita wajib bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait. Bukan karena misalkan saya sebagai kepala dinas, saya seenaknya memutuskan tanpa mendengarkan bawahan-bawahan saya, tanpa mendengarkan masukan-masukan dari sekolah ataupun dari siswa-siswa. Yang kelima, berarti saya harus bersikap adil. Dengan semangat nasionalisme, berarti saya memiliki sikap keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.